Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunga Rifa Syafati dengan NIM 1258030 mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara lapangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, wawancara ini dilakukan di perumahan Citra Indah City, tepatnya di Kompleks Bukit Agave I25, dengan tujuan untuk menggali dan memahami terkait isu sosial, yaitu pemadaman listrik PLN yang marak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dalam wawancara ini saya akan mewawancarai 3 narasumber yang terkait, yaitu yang pertama warga terdampak, yang kedua pedagang, dan yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Dalam hal ini saya akan melibatkan ketua RW. Baik, saat ini saya sedang berada di rumah narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nia. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu dan tempatnya. Atas izin Ibu, saya bisa melangsungkan wawancara ini terkait pemadaman listrik yang pernah Ibu alami sebagai warga terdampak di Bukit Agave ini, ya Ibu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman Anda saat pemadaman listrik terakhir terjadi? Pengalamannya yang pasti kaget ya, soalnya tiba-tiba tuh mati, oke, nyalain, terus anteng tuh setengah jam, terus mati lagi, nyalain lagi, lah kok mati lagi sampai 8 kali, mati nyala, akhirnya aku telepon ke 123. Untungnya posisinya tuh lagi si jam-jam 11-an, jadi nggak terlalu syok karena kan nggak gelap banget ya. Tapi ya alhamdulillah 123 datang sih. Ya kurang lebih adalah setengah jaman lah dia baru datang. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Jadi bisa diatasin ya? Diatasin, cepet kok. Baik. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang paling terganggu ketika listrik mati? Yang pertama, namanya kita punya anak, ibu-ibu ya, nggak bisa nyalain air, nggak bisa mandiin anak, nggak bisa nonton TV, karena kan ini anak tuh kalau nonton YouTube anteng, kalau ya YouTube mati ya udah nggak bisa diem, gitu. Makanya kan waktu PLN telepon lewat WA petugasnya, langsung aku bilang, Pak minta tolong dong, ini lampunya udah mati banget, gitu kan. Sedangkan kan kita harus nyalain air, ya udah, untungnya ada air pump, jadi bisa nyalain sedikit, jadi ada air lah, gitu. Tapi sigap kok PLN gitu. Ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yang terkait sekali, berapa lama biasanya pemadaman berlangsung di wilayah ini? Dari mana nih? Kalau dari kita pribadi atau dari apa semuanya yang mati? Ya mungkin dari Ibu pribadi aja dulu. Berarti yang lain nyala, berarti aku doang yang mati? Ya ada yang seperti itu juga kejadiannya. Kalau aku doang yang bermasalah, paling nggak nyampe sejam udah nyala. PLN cepet kok, nggak nyampe sejam. Nelpon setengah jam kurang lah, 30 menit, sama dia benerin ganti-ganti MCB-nya kurang lebih 1 jam udah rapi. Kalau misalnya mungkin dari warga-warga lainnya yang Ibu tahu juga seperti itu juga, sama seperti Ibu, penanganannya cepat atau ada hambatan-hambatannya? Cepet sih. Kemarin juga ada tetangga mati gara-gara petir, ya kan, nggak sampai jam 6, jam 5, jam 6 kurang udah datang dia. Gitu. Cepet kok. Terus apa lagi? Masih bisa ditanganin. Masih bisa ditanganin. Jadi untuk selanjutnya, apa dampak pemadaman listrik terhadap kenyamanan atau kegiatan keluarga Anda di rumah? Dampaknya, sebenarnya sih dampak nggak terlalu besar banget ya, cuman lebih ke anak aja sih, gitu. Kalau aku sih biasa aja, cuman anak aja nggak bisa nonton TV, nggak bisa nonton YouTube lewat handphone, udah itu aja. Dampak terbesarnya sih biasa aja. Ya, jadi lebih ke elektronik aja ya? Elektronik ganggu banget sama anak kan. Apalagi kan kita kan punya anak bikin susu pakai dispenser. Kalau mati padam listrik kan mau nggak mau dispensernya itu mati. Gitu. Nggak ada air panasnya. Udah gitu aja sih dampaknya. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, apa harapan Anda kepada pihak PLN atau pemerintah terkait masalah ini?
Ya, semoga sih pemerintah lebih apa ya? Lebih lebih cepat lagi, kalau bisa sih pakai aplikasi ya. Jadi kadang kan ada yang namanya kita pulsa nggak ada, namanya kita ibu-ibu. Jadi kita harus telepon 123 terus pakai pulsa. Kan kalau pakai aplikasi kan bisa by aplikasi, biasanya tuh langsung ke customer service tanpa menggunakan pulsa. Sebenarnya sih itu aja sih. Tapi penanganannya cepet, cuman masalah pulsanya aja gitu aja. Jadi mungkin lebih ke alat komunikasinya pulsanya seperti itu ya. Lebih ke pulsa, namanya ibu-ibu kan nggak ada paket, yang penting ada kuota kan begitu. Paket mah kan nggak penting, kita kan jarang telepon-teleponan pakai pulsa, lebih banyak paket. Cuman kan 123 harus telepon by pulsa, mau ngomong kan ngisi dulu gitu. Ya kalau bisa ada aplikasi, masuk ke aplikasi langsung sambung ke 123 tanpa menggunakan pulsa, itu aja sih lebih simpel. Tapi yang lain sih aman. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya kemungkinan. Baik, terima kasih untuk apa ya, waktu dan penjelasannya. Informasinya ini sangat begitu mempengaruhi ya bagi kondisi masyarakat sekitar ya. Ya, semoga masalah dari pemadaman listrik ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Utami, selaku pedagang yang terkena dampak dari pemadaman listrik yang ada di Bukit Agave. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk berkenan diwawancarai. Atas izin Ibu, saya dapat langsung memulai sesi wawancara ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, seberapa besar pengaruh pemadaman listrik terhadap usaha dagang Ibu? Pengaruhnya besar. Saya jadi nggak bisa mengerjakan kerjaan rumah. Terus kemudian saya nggak bisa jualan karena setiap hari saya harus jualan teh poci, jadi harus ngepres, jadi terhambat kerjaannya, Kak. Ya. Jadi apa ya? Terhambat karena kan teh pocik itu kan pakai apa ya? Listrik Pakai ya listrik, buat ya. ngepresnya. Jadi Iya. terhambat ya mungkin untuk usaha dagang. Iya, betul. Ada hambatan lain tidak Bu selain itu? Hambatan lain yaitu, Kak, pekerjaan rumah jadi pekerjaan rumah jadi terbengkalai. Nggak bisa nyuci, kan kita harus nyuci pakai mesin cuci, nggak bisa masak nasi, seperti itu, Kak. Baik-baik. Jadi lebih ke pekerjaan rumah juga ya selain Iya, berdagang. dampaknya sangat besar. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa kali dalam seminggu atau sebulan Ibu mengalami listrik mati yang mengganggu usaha Ibu? Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang sampai 2 bulan nggak ada kendala, 3 bulan nggak ada kendala. Jadi nggak tentu, Kak. Jadi tidak menentu dan apa ya, terjadi tiba-tiba saja seperti itu. Mati listrik. Iya, baik-baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, produk atau layanan apa yang paling terdampak ketika listrik padam? Karena saya jualan, jadi saya nggak bisa jualan teh poci untuk ngepres tutupnya. Itu yang paling besar terkendalanya. Ya, jadi paling fatal ya. Mungkin. Iya. Ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara Ibu mengatasi kondisi saat listrik mati? Kalau untuk jualan mengatasi listrik mati, jadi saya pakai tutup manual. Gitu. Iya. Jadi Nggak perlu dipres untuk teh pocinya. Ya. Jadi ada apa ya, cadangannya Iya, betul. supaya bisnisnya tetap berjalan. Iya. Berjalan lancar ya Ibu. Betul. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, menurut Ibu solusi apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung pedagang saat terjadi pemadaman? Solusinya Mungkin bisa dijawab sesuai sama pemahaman Ibu aja gitu, yang pernah Ibu alamin gitu. solusinya mudah-mudahan nggak sering mati listrik ya, Kak. Harapan kita ya. Iya. Jadi solusinya biar pedagang bisa lancar dalam usahanya. Iya.
Udah itu aja. Ya cukup Ibu. Oke, baik-baik. Iya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait yang Ibu alami tentang dampak pemadaman listrik yang terjadi dari segi perdagangan dari bisnis Ibu ya. Saya berharap semoga kedepannya kondisi listrik di Bukit Agave ini lebih membaik sehingga usaha Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Baik, untuk saat ini saya bersama dengan narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Rini selaku Ketua RW. Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Jika Ibu berkenan, saya bisa untuk langsung memulai sesi wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ya, bagaimana ini sangat merugikan buat warga saya, terutama di blok I25. Ya kan, Kak? Pandangan saya sebagai ini sangat merugikan buat warga saya, terutama di blok I25. Karena sangat berdampak sekali untuk yang bekerja, untuk laundry seperti itu, untuk kayak kita kan di sini lagi panas ya, AC nggak menyala ya, kita berdampak sekali gitu. Dan untuk para pedagang juga kan butuh ya untuk kayak minuman pakai listrik kan, itu di fresh gitu kan, seperti itu. baik, berarti sangat berdampak sekali ya bagi Kalau listrik itu kan dibutuhkan ya, orang apa-apa pakai listrik juga. Seperti halnya air, seperti itu. Nggak bisa kalau sering mati seperti itu, ya sangat berdampak sekali, untuk perekonomian juga berdampak gitu. Oh, baik-baik, seperti itu ya kurang lebihnya. Ya, untuk pertanyaan kedua, keluhan apa yang paling sering warga sampaikan terkait listrik mati? Kayaknya apa ya, kayak tiba-tiba nggak semua warga ya I25 mati, kadang yang sebelah sana mati, yang sebelah sini nggak mati gitu. Berarti kan nggak rata ya, kayak gitu. Kayak kemarin sikringnya katanya ada yang problem, ya kan, yaitu juga sangat merugikan sekali buat warga kita. Seperti yang sebelah sini nggak mati ya, yang sebelah situ mati. Jadi kan ada, kok bisa seperti ini gitu. Makanya kan banyak keluhan-keluhan kepada pihak PLN-nya. Jadi harus kita membuka layanan ya kan untuk pihak PLN seperti itu. Ya kan, itu sangat ini banget mengganggu banget lah gitu. Karena ada antara blok sebelah sini nggak mati, blok sebelah sana mati gitu, seperti itu. Dan itu terjadi nggak menyeluruh, kadang yang satu orang, satu rumah, seperti itu ya, sangat merugikan juga untuk warga ya gitu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang begitu mewakilkan, apakah pihak RW pernah berkomunikasi atau melaporkannya ke PLN terkait masalah ini? Tentu banyak keluhan-keluhan ya, terutama warga sendiri yang mereka pengaduan langsung ya, karena seketika listriknya mati ya kan, ada gangguan PLN ya pasti ke pengaduannya. Itu juga kan memang merugikan sekali gitu ya. Kami sebagai pihak RW ya tentunya mengajukan ya pengaduan warga di sekitar kami, untuk supaya warga sekitar kami lebih maksudnya kalau mati ya mati, tapi ada pemberitahuan, tapi seluruh ini kan enggak semua gitu, jadi sangat merugikan sekali. Jadi makanya pihak RW, pihak RT kami berkontribusi untuk ke pengaduan dari ke PLN itu gitu. Ya, seperti itu ya kemungkinan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda langkah apa yang sebaiknya dilakukan PLN maupun RW untuk memperbaiki situasi ini? Ya, dari pihak PLN ya, kita kan bayar juga ya, kita ada hak ya kan untuk mendapatkan pelayanan penerangan
memfasilitasi listrik ya, apa-apa kan sekarang pakai listrik ya kan gitu. Jadi ya dari pihak PLN harus betul-betul ya kan dikondisikan gitu. Gimana antisipasinya? Kalau misalnya masalah sikring ya coba dibenahi gitu dari pihak mereka. Manajemennya seperti apa? Dari pihak saya pribadi ya untuk RW ya kita mensupport warga kalau ada yang tidak bisa pengaduan mandiri ya sendiri, kita akan mewadahi di pihak RW ini sendiri karena kan kita ya pelayanan masyarakat ya, jadi harus masyarakat kita harus nyaman gitu, seperti itu. Baik, artinya komunikasi antara dua belah pihak masyarakatnya, Masyarakat pihak itu yang sendiri, terkaitnya, dan begitupun pihak RW, RT ya, dan sekitarnya. ya sekitarnya untuk mengadukan kepada yang bersangkutan ya. Iya, betul. Ya, baik, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, apa harapan Anda sebagai tokoh masyarakat kepada PLN dan pemerintah setempat? Saya berharap untuk pihak PLN ya terutama agar bisa lebih baik dalam melayani pelayanan masyarakat. Seperti ya kalau bisa ada perbaikan ada pemberitahuan dulu sebelumnya, diinformasikan melalui yang sudah ada ya kan. Dan untuk warga sendiri kalau ada keluhan, kalau ada bisa langsung ke pengaduan, bagian ke pengaduan. Dan buat kita ya tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, yuk sama-sama kita untuk mensejahterakan warga kita agar tidak ada yang kurang nyaman gitu, seperti itu. Ya, saya harap semoga kedepannya warga Agave ini bisa jauh lebih baik mungkin, terutama dalam isu ini semoga bisa cepat selesai. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ibu atas meluangkan waktunya dan memberikan penjelasan yang sangat berharga ini. Informasi ini begitu sangat berarti bagi masyarakat sekitar yang telah mengalami isu ini dalam kesulitan bersama ini. Saya juga berharap semoga masyarakat bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan dapat berjalan dengan lancar untuk isu ini.